Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni, masih di channel Koi TV Indonesia, channel yang mengulas serba-serbi ikan koi di Indonesia. Hari ini saya akan berbagi tutorial, yaitu pembuatan filter kolam koi. Jadi di video ini akan saya jelaskan mulai dari pondasi, mulai dari tataan media, dan ukuran-ukurannya kita akan bahas semuanya di sini. Jadi kawan-kawan, para penghobi ikan koi pemula yang akan membuat sebuah kolam ikan koi, tonton dulu video saya ini. Siapa tahu video ini bisa menginspirasi bagi kalian, mengedukasi kalian untuk membuat filter kolam ikan koi. Oke, langsung saja ya teman-teman. Di layar kaca Anda ini saya tampilkan. Saya akan membuat sebuah filter kolam koi dengan ukuran panjang 3 meter, lebarnya 1 meter. Yang pertama akan saya bangun adalah ini, lantai kerja. Jadi lantai kerja ini ukurannya, coba kita ukur ya. Ukurannya 360 atau 3 meter 60 ya. Terus lebarnya 100. Nah, ini setelah kita gali ya, setelah kita gali tanahnya sedalam 1,5 meter, maka di dalamnya kita bangun lantai kerja seperti ini teman-teman. Tebalnya nggak usah tebal-tebal ya, lantai kerja ini hanya 5 cm saja. Kenapa harus saya buat lantai kerja? Sebelum pipa dipasang, lantai kerja kita buat dulu. Kecuali memang dasarnya itu tanahnya tanah padat ya, tanah padat sehingga stabil. Tapi kalau tanahnya tanah gembur, lebih baik dicor tanpa besi setebal 5 cm. Kenapa? Agar tanahnya stabil. Setelah kita pasang lantai kerja setebal 5 mili, maka kita pasang pipa-pipanya teman-teman. Yang pertama kita pasang adalah pipa BD ya. Pipa BD ini adalah jalur dari kolam ya, dari tengah-tengah kolam itu untuk pembuangan kotoran yang ada di dasar. Ini namanya pipa BD, bottom drain. Setelah itu kita pasang pipa skimmer ya. Pipa skimmer adalah untuk menarik kotoran yang ngambang di atas kolam, di atas air, nanti nyedotnya di situ. Setelah itu kita pasang pipa backwash ya teman-teman. Pipa backwash ini kita pakai 2 in ya. Kita pakai 2 in. Terus di setiap chambernya ini nanti kita akan menggunakan 5 chamber teman-teman. Menggunakan 5 chamber. Nah, ini chamber pertama tadi, terus ini chamber kedua, ini chamber ketiga, ini chamber keempat. Jadi seperti ini ya teman-teman ya bentuknya. Nah, seperti ini ya. Di sini nanti ini adalah chamber kelima, yaitu tempatnya pompa dan lampu UV nanti di sini. Sedangkan chamber ke-1 ada di sini ya teman-teman. Ke-1 di sini dia tempatnya air dari kolam, dari BD kolam masuk ke sini, di pipa yang 4 in. Dan skimmernya di pipa 2 in. Seperti ini ya. Setelah selesai kita memasang pipa-pipa dasarnya, maka langkah selanjutnya adalah pembesian teman-teman. Nah, seperti ini ya. Pembesian. Kita pasang besi. Besinya ada di atasnya pipa teman-teman. Ada di atasnya pipa.
seperti ini ya. Setelah pembesian kita cor lantainya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita cor lantainya seperti ini ya hasilnya. Jadi pemasangan pipanya ini sejajar ya, lurus, sejajar. Terus teman-teman ada yang tanya, katanya untuk kolam itu chamber harus ada elevasi lantainya atau lebih rendah dari kolam utama. Boleh, tapi tetap cara pengecoran itu jadi satu ya teman-teman, antara kolam utama dan chamber itu jadi satu pengecorannya agar menjadi satu bagian dan tidak mudah bocor. Tapi kalau beda-beda levelnya, nanti penggaliannya lebih dalam, ini misalnya ini kolam utama, terus ini ada apa namanya filter, penggaliannya lebih dalam, ini beda-beda pengecornya, biasanya bocor resikonya. Tapi kalau satu bagian ini kemungkinan bocor sangat kecil. Jadi untuk memperoleh elevasi itu nanti kita akan tunjukkan ya bagaimana cara memperoleh elevasi antar kolam dan chamber-chambernya. Setelah kita cor seperti ini ya teman-teman, jadi pipanya ada di tengah-tengah cor ya, ada di tengah-tengah cor. Ketika pipa ada di tengah-tengah cor, ini pipanya akan stabil teman-teman. Tetapi kalau tadi kita tidak memakai lantai kerja, jadi pipanya ada di dalam tanah, itu lama-kelamaan pipanya akan goyang. Ketika pipa goyang bisa terjadi pecah, bisa terjadi retak di di sisinya sini nih ya. Nah, di sini antara pipa dan cor ini bisa retak karena pipanya goyang. Agar tidak terjadi itu, maka kita kasih lantai kerja sehingga pipanya ada di tengah-tengah. Seperti ini. Setelah dicor seperti ini ya, maka kita bangun dindingnya ya teman-teman ya. Kita bangun dindingnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bangun dindingnya. Jangan lupa ya, kita pasang elbow juga ya sebelum dinding dibangun, kita pasang elbow ya. Ini jaraknya dari lantai sama elbow ini sekitar 20 cm. Sekitar 20 cm ya. Sekitar 20 cm. Nah, setelah kita memasang dinding chambernya dan elbownya, maka langkah selanjutnya adalah membuat elevasi lantai chamber 1, 2, 3, 4 ini lebih tinggi 10 cm dari lantai chamber pompa. Kenapa harus lebih tinggi dari chamber pompa? Karena lantai pompa ini adalah lantai di mana kita nanti akan melakukan backwash. Sehingga jika lantai 1, 2, 3, dan 4 ini tidak lebih tinggi, maka kotoran tidak bisa tersedot maksimal ke chamber pompa. Jadi melalui pipa-pipa backwash di setiap chamber ini nanti kotorannya akan masuk semuanya ke chamber pompa dan diangkat oleh pompa untuk keluar. Untuk mengatur elevasinya maka kita bangun ambalannya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ambalan ini bertujuan untuk untuk memperkuat pipa elbow ini. Nah, pipa elbow ini agar tidak mudah pecah, ini kita cor teman-teman. Kita cor atau kita tembok ya. Kita cor lah. Seperti ini. Dan di lantai, dari lantai ya, ini naik 10 cm teman-teman. Dari pipa di bawah tadi naik 10 cm. Sedangkan yang di sini naik rata ya. Begitu juga di chamber berikutnya. Seperti ini ya. Terus chamber berikutnya juga sama seperti ini ya. Ini naik 10 cm untuk dasarnya.
Untuk dasarnya naik 10 cm ya ini. Sedangkan di chamber pompa ini tidak naik teman-teman. Ini sesuai asli cor-coran tadi. Ya. Sesuai asli cor-coran. Nah, setelah itu, setelah kita membangun ambalan untuk lebih memaksimalkan agar kotoran cepat masuk ke lubang backwash, maka kita model seperti kerucut ya, atau jorongan. Misalnya ini satu, kita kasih jorongan seperti ini ya. Terus di chamber kedua juga kita kasih jorongan seperti ini teman-teman ya. Terus di chamber 3 juga kita kasih jorongan. Di chamber 4 juga kita kasih jorongan ya. Sedangkan di chamber 5 tidak usah, karena ini nanti kotorannya akan ngumpul di sini. Nah, setelah kita membangun jorongan, maka langkah selanjutnya adalah kita memasang pipa flow ya, antar chamber. Di sini kita pasang pipa flow. Nah, seperti ini. Tingginya teman-teman, jangan lupa ya tingginya. Tingginya kita ukur dari bibir. Jika bibir chamber dengan bibir kolam itu sama, ya, jika bibir chamber dan kolam itu sejajar, maka kita ambil 15 cm di bawahnya bibir chamber. Nanti bisa kita setting, bisa kita turunkan lagi 5 cm jika kita memakai pompa besar, kapasitas kubikasinya besar ya, otomatis nanti akan tekor di chamber pompa, kita turunkan lagi 5 cm. Begitu. Untuk pompa yang standar mungkin 20.000 atau 30.000, maka 15 cm saya kira cukup ya. Terus di flow nomor 2 ya, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi pipa seperti ini. Terus di pipa flow di chamber kedua, ketiga, dan keempat itu turun 5 cm teman-teman ya. Yang ini sama ini turun 5 cm. Ini 5 cm, 5 cm. Gitu ya. Jadi modelnya seperti ini. Seperti anak tangga. Nah, setelah itu, setelah kita pasang pipa flow-nya, maka langkah selanjutnya kita pasang tatakan ya teman-teman. Kita pasang tatakan. Nah, tatakan kita butuhkan di chamber 2, 3, dan 4. Kenapa di chamber 1 tidak kita kasih tatakan? Karena di chamber 1 itu bisa kita kosongi ya. Bisa kita isi brush, sikat brush. Karena ini adalah kolam outdoor. Ya. Kalau kolam outdoor itu musuh utamanya adalah apa namanya? Ini lumut. Nah, lumut seperti di kolam ini, di pinggir-pinggirnya ini lumutnya banyak sekali. Nah, ini nanti rontok dan masuk ke chamber 1. Jika ini kita kasih media yang padat, maka pembersihannya akan susah. Maka lebih baik kita pakai brush, karena brush sangat mudah sekali untuk membersihkan. Jadi ketika nanti kita backwash, ini pipa ini kita tutup teman-teman. Pipa ini kita tutup sama pipa 4 in, maka airnya dari kolam tidak akan masuk ke sini. Lalu kita buka pipa ini, nanti akan ke sini kotorannya ya. Setelah kita kasih tatakan ya teman-teman, setelah kita kasih tatakan, maka selanjutnya kita isi medianya. Nah, ini yang di chamber 1 ini kita pakai jet mat atau jaring nelayan. Kalau jet mat mahal, maka kita kasih jaring nelayan juga tidak apa-apa. Tapi kalau jet mat ini umurnya sangat panjang sekali, tapi pemasangannya modelnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita tata miring ke bawah, jadi bukan tidur ya,
bukan tidur tapi miring, sekat-sekat gini. Ini yang betul pemasangan jet mat ini seperti ini. Kalau ditata miring gini, miring dilapis-lapis gini, ini akan mudah sekali buntu, teman-teman. Kalau buntu akan dibongkar. Itu susahnya seperti itu. Jadi kalau miring seperti ini, kita semprot dari atas pakai semprotan untuk nyuci mobil yang tekanan tinggi itu langsung rontok semuanya kotorannya nanti. Tapi kalau tidur disemprot kayak apa dari atas, kotorannya nggak akan bisa turun karena akan nyantol di yang lapis kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi kalau ditata seperti ini, berdiri, maka sangat mudah sekali pembersihannya, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu di chamber ketiga kita isi batu apung ya, teman-teman. Kita isi batu apung seperti ini. Ya. Setelah itu untuk yang chamber ketiga kita isi cangkang kerang. Cangkang kerang ya. Nah, seperti itu. Terus kita pasang pipa pompa ya, teman-teman. Ya, kita pasang pompa. Kita pakai satu pompa dengan kapasitas untuk kolam ini, kapasitasnya misalnya 20.000 LPH atau 35 LPH boleh. Ya, kita pakai satu pompa, di mana kita pasang di sini ada dua valve. Yang pertama adalah yang atas itu valve untuk ke waterfall, kembali ke kolam, bisa juga dibagi ke arus atas juga boleh. Terus yang bawah ini adalah valve menuju ke got, di mana nanti kita akan backwash kolam ini setiap bulan sekali. Setelah itu kita pasang pipa penutup backwashnya ya, teman-teman. Nah, kita pasang pipa penutup backwash. Pipa penutup backwash. Nah, ini dari chamber 1, ini dari chamber 2, ini 3, ini chamber 4. Nah, seperti ini teman-teman. Kita seperti ini. Maka selanjutnya kita isi dengan air. Jadi kita isi dengan air. Ini sirkulasinya ya. Air akan masuk dari pipa warna hijau, biru ya, sama pipa kuning. Ini akan masuk dari bawah, dari ini. Nah, ini. Nah, nanti dia akan ke atas, masuk ke pipa ini. Turun dia, turun di bawah sini dia ke atas. Di atas disaring sama jet mat ini atau jaring nelayan, ya. Nah, ini saya kasih air, maka dia akan luber turun lagi ke sini menuju ke chamber ketiga. Nah, keluar dari bawah menuju ke atas lagi, turun lagi ke bawah. Setelah itu lanjut ke chamber pompa, teman-teman. Jadi seperti itu ya, sistem sirkulasi airnya dan sistem kerjanya filter kolam koi ini. Setelah itu selanjutnya kita bahas cara backwash ya. Cara backwash itu kita cara untuk membersihkan kotoran yang ngendap ada di bawah. Tadi di sini ya, di bawah sini, ini tadi kan kosong. Ini adalah tempat pengendapan kotoran, teman-teman. Nanti banyak lumpur di situ dari kotoran ikan. Itu caranya begini. Caranya kita tutup. Kita tutup pipa dari kolam itu ya, menggunakan pipa 4 in. Setelah kita tutup, air tidak akan bisa masuk ke chamber 1. Setelah kita tutup, maka valve yang ke waterfall kita tutup. Setelah itu valve ke got kita buka. Lalu pompa kita nyalakan.
Setelah pompa kita nyalakan, maka air di chamber 5 akan hilang. Setelah air hilang, maka kita yang sering kita backwash itu adalah chamber pertama dan kedua. Karena di chamber pertama ini nanti akan banyak sekali lumpur. Di chamber kedua dan pertama dan kedua ini sangat banyak sekali nanti lumpur dari kotoran ikan ya. Jadi di sini terus kita jabut teman-teman. Jadi pipanya kita jabut. Dari chamber 1 kita jabut, maka air yang ada di sini, air yang ada di chamber 1, akan pindah ke chamber pompa. Ya, akan pindah ke chamber pompa beserta dengan kotorannya. Lalu pompa kita nyalakan, kita buang. Jadi airnya hilang. Setelah itu ganti yang di chamber 2 kita buka. Maka air yang ada di chamber 2 akan hilang menuju ke chamber pompa. Lalu kita buang lagi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Sedangkan di chamber biologis dan kimiawi ini tidak perlu sering-sering kita backwash. Mungkin cuma 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali cukup. Kalau yang ini, yang chamber 1 dan 2, ini wajib kita backwash sesering mungkin. Bisa 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali. Begitu ya teman-teman. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya share kepada kalian. Sistem cara kerja filter kolam koi lengkap dengan pembuatannya mulai dari pondasi sampai penataan media sudah saya bahas di sini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kalian penghobi ikan koi pemula agar bisa membuat kolam sendiri. Karena jasa tukang kolam mahal. Kalau kita mau berkreasi, mau berpikir, mau susah, banyak sekali tutorial yang ada di YouTube ya, bukan hanya dari YouTube Koi TV, YouTube yang lain juga banyak. Dan dari situ kita bisa belajar untuk membuat kolam koi sendiri. Nah, itu harapan kami, harapan Koi TV Indonesia, bagi kalian penghobi ikan koi pemula bisa membuat kolam koi sendiri. Begitu ya teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya sudah melihat video-video terbaru dari channel Koi TV Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.